Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Mamahdi. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah IAIN Tulungagung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Sebelum kita ke manajemen proyek, kita harus mengetahui definisi tentang manajemen proyek. Kita mulai dari definisi proyek dulu. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Sebuah proyek biasanya memiliki target dan jangka waktu tertentu. Berarti sudah jelas bahwa kalau proyek itu adalah usaha atau jasa yang unik dan juga memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian ciri-ciri proyek yang pertama adalah berusaha menghasilkan produk akhir atau hasil kerja akhir. B. Dalam proses pengerjaannya ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. C. Bersifat sementara. Maksudnya adalah proyek memiliki batasan waktu yang telah ditentukan. D. Tidak rutin. Macam dan intensitasnya berubah-ubah sepanjang proyek berlangsung. Proyek ada dua macam, yaitu proyek swakelola dan juga proyek swakelola dan juga proyek subkontrak. Untuk proyek swakelola adalah proyek yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Sementara kalau proyek subkontrak, proyek ini dilakukan dengan melakukan kontrak dengan perusahaan yang memiliki basic di bidang proyek. Kemudian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni tentang pengadaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan mengadakan pengawasan terhadap suatu objek, yaitu orang atau barang untuk mencapai satu tujuan dalam sebuah proyek. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses yang secara sistematis mempersiapkan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kegiatan ini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengerjaan konstruksi, baik yang menjadi tanggung jawab pelaksana atau kontraktor maupun pengawas atau konsultan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian kerja dimaksudkan dengan atau sebagai pengaturan atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dipimpin oleh pimpinan kelompok dalam suatu wadah organisasi. Kemudian actuating atau penggerakan. Fungsi manajemen ini untuk menggerakkan orang yang bergabung dalam organisasi agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam planning. Kemudian yang controlling atau pengendalian. Pengendalian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Prinsip-prinsip manajemen proyek. Prinsip-prinsip manajemen proyek merupakan fungsi manajemen itu sendiri sebagai berikut. 1. Dalam manajemen proyek menggambarkan fokus dari suatu proyek tersebut. 2.
mencakup ke dalam fungsi organisasi. 3. Penghargaan terhadap suatu kegiatan produk. 4. Mengikuti perkembangan akan perubahan teknologi yang ada. 5. Memiliki perencanaan dan pengendalian terhadap semua aktivitas produksi dalam suatu proyek. 6. Memiliki otoritas, sumber daya, dan responsibilitas. 7. Memiliki sistem kerjasama dalam satu tim kerja. 8. Memiliki proses dan fungsi organisasi yang baik. 9. Berorientasi kepada konsumen. 10. Memiliki interaksi waktu, anggaran, dan kualitas kerja. Kemudian manajemen proyek modern. Manajemen proyek telah diterapkan dari awal peradaban manusia. Kemudian baru pada tahun 1990-an, manajemen proyek dengan proses sistematikanya diterapkan pada proses rekayasa yang kompleks. Tahun 1950 menandai awal era manajemen proyek yang datang bersama bidang rekayasa teknis. Sebentar ya. Manajemen proyek pada dasarnya adalah tentang memberikan hasil yang akan mempengaruhi beberapa perubahan untuk kepentingan organisasi. Dalam manajemen proyek, hal-hal yang harus diperhatikan sepertinya yang penting dan relevansi bagi manajemen. Seperti 1. Fokus dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya manajemen yang jelas, suatu proyek akan mengalami ketidakjelasan suatu tujuan. Akan tetapi, jika suatu proyek memiliki manajemen yang baik dan mempunyai tujuan yang jelas, semua proses-prosesnya akan berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. 2. Perencanaan proyek yang realistis. Perencanaan adalah suatu hal yang dinilai sangat penting karena tanpa perencanaan yang matang, sebuah proyek bahkan berisiko mengalami kegagalan. 3. Memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Dengan metodologi manajemen yang tepat, sebuah proyek akan mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan membuat proyek berjalan secara optimal. 4. Mengetahui manajemen risiko. Ketika memulai perencanaan proyek dan tanpa memperhatikan profil risiko, maka seluruh proyek terancam akan terhambat. Dengan menggunakan manajemen proyek yang modern dan efektif serta mengenali potensi risiko yang akan didapatkan, maka suatu proyek perusahaan akan berjalan lebih maju. 5. Quality control. Ada kebutuhan yang mendasar bagi seorang anggota proyek untuk mematuhi pedoman proyek, tenggat waktu, anggaran, standar pengerjaan, dan quality control. Manajemen proyek akan sangat penting untuk dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan kualitas dari tujuan yang diinginkan. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.